Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. Alhamdulillah jemaah salat subuh dimuliakan Allah. Kita lanjutkan amalan kita dengan membaca hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab As-Sunnah wal Bid'ah. Kita buka majelis kita dengan kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwajuhu wa dzurriyyatihi ajma'in. Ya kana turun dari alhamdulillah semua alif hadal kitab Syekh Abdullah Muhammad Al-Haddad Allahumma anfa'na bihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ats-tsamin wal khamsun. Hadis yang ke-58. Rawa telah meriwayatkan Al-Khatib Imam Khatib wa Abu Nuaim dan Abu Nuaim wa Dailami wa Ibnu Asakir min tariqain dari dua jalur. Anil Bukhari dari Imam Bukhari. Qala Imam Bukhari mengatakan haddatsana Amr ibn Muhammad ibn Ja'far. Haddatsana Ubaidah Ma'mar ibn Musanna. Haddatsani Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, "Kuntu agzilu, aku waktu itu sedang menenun kain. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi yakhsifu na'lahu, sedang menambal atau memperbaiki sandal beliau. Faja'ala jabinuhu ya'raqu, maka mulailah keningnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkeringat. Wa ja'ala arquhu, dan keringat beliau yatawalladu nuran, mengeluarkan cahaya. Fabuhitu, maka aku terheran-heran. Faqal, maka Nabi berkata, malaki buhiti, kenapa kamu terheran-heran? Wahai Aisyah, kamu kenapa kok terheran-heran? Kenapa kok kagum-kagum? Qultu, aku menjawab, ja'ala jabinuka ya'raqu, wahai Rasulullah, keningmu berkeringat. Wa ja'ala araquka yatawalladu nuran, kemudian keringatmu itu mengeluarkan cahaya. Ya Rasulullah, keningmu berkeringat dan keringatmu mengeluarkan cahaya. Walau ra'aka Abu Kabirin al-Hudhali, seandainya Abu Kabir al-Hudhali, nama orang dari kabilah Hudhali, la'alima, tentu dia akan yakin, annaka, sungguhnya engkau wahai Rasulullah, ahaqqu bi syi'rihi, lebih berhak terhadap syairnya Abu Kabir tadi. Haitsu qala, ketika dia mengatakan, wa mubarra'an min kulli ghabari haidatin wa fasadi murdi'atin wa da'im aghilin wa idza nadarta ila asirrati wajhihi buriqat buruqal 'aridil mutahallil. Ini sebuah syair Arab. Mubarra'an, dibebaskan, min kulli ghabri haidatin, dari segala kotoran haid, wa fasadi murdi'atin, dan kotornya nifas, maksudnya kotornya orang yang wanita yang menyusui, wada'i maghilin, dan penyakit yang sulit disembuhkan. Wa idza nadarta, ketika kamu melihat, ila asirrati wajhihi, kepada garis wajahnya, buriqat, maka wajahnya itu bercahaya, buruqul 'aridil mutahallil, sebagaimana cahaya yang lebar dan terang. Syair ini adalah sebuah pujian kepada seseorang. Biasa kan kita memuji seorang dalam bentuk puisi ataupun pantun segala macam dengan bahasa-bahasa yang hiperbola, bahasa-bahasa yang istilahnya wajahmu seperti purnama dan seterusnya. Ini sebenarnya yang dimaksud bukan Nabi, tapi kata Sayyidah Aisyah, seandainya Abu Kabir yang membuat syair ini ngelihat engkau, tentu dia akan yakin bahwa syair ini lebih pantas untuk engkau. Qalat Sayyidah Aisyah mengatakan, fa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi meletakkan maka fi yadihi, barang-barang yang ada di tangan beliau.
Wa qama, dan Nabi berdiri, ilayya, menuju kepada aku. Faqabbala, kemudian beliau mencium ma baina ainayya, di antara kedua mataku, di dahinya. Wa qala, dan Nabi berkata, jazakillah ya Aisyatu khairan, semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan wahai Aisyah. Fama adzkuru, aku tidak ingat, anni, sungguhnya aku, surirtu, aku bergembira, kasururi bikalamiki, sebagaimana gembiraku dengan mendengar ucapanmu. Coba nih bagaimana romantisnya Rasulullah SAW. Intaha. Qala Abu Ali Shalih ibn Muhammad al-Baghdadi, la a'lamu, aku tidak tahu, anna Aba Ubaidah haddatsa an Hisham ibn Urwah syai'an. Qal lakin al-hadits indi hasanun indi, tapi hadis ini hasanun, adalah hasan indi menurut aku, hina sara mukhrijuhu, ketika yang meriwayatkan hadis ini Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak periwayat, tetapi pada intinya kalau sudah diriwayatkan Imam Bukhari, maka hadis ini bisa dipertanggungjawabkan. Ceritanya Sayyidah Aisyah. Isi hadisnya cerita tentang Sayyidah Aisyah. Beliau bercerita, saya waktu itu suatu ketika sedang menenun pakaian atau menenun kain, sedangkan Rasulullah juga sama di rumah, sedang beliau memperbaiki sandal atau menambal. Kemudian saya lihat, mungkin karena fokus atau mungkin kondisinya cuacanya panas, keningnya Nabi SAW mengeluarkan keringat, dan keringat itu bercahaya. Memang Rasulullah basyarun la kal basyari, beliau manusia tapi tidak seperti manusia umumnya. Kemudian terheran-heran, mungkin dilihat-lihat terus atau bagaimana begitu. Siti Aisyah melihat Rasulullah. Rasulullah lihat, bertanya kepada Siti Aisyah, kamu kenapa kok bingung? Kenapa kok terheran-heran? Maka dijawab, ya Rasulullah, dahimu atau keningmu berkeringat. Dan keringatnya bukan keringat biasa, keringat yang memancarkan cahaya sampai seisi rumah ini terang. Seandainya saya ingat seorang penyair Arab itu, namanya Abu Kabir Al-Hadzali atau Al-Hudali. Dia bersyair kurang lebihnya, wa mubarra'an min kulli ghabri haidatin wa fasadi murdiatin wa da'i maghilin, dan seterusnya. Seandainya Abu Kabir ini melihat engkau ya Rasulullah, tentu dia akan yakin bahwa syair ini pantas diperuntukkan untuk engkau. Kebiasaan orang Arab itu berbuat syair ya. Zaman Nabi itu waktu itu sedang trennya itu bahasa di dalam mengungkap keindahan dalam mengungkapkan bahasa. Kita kan juga begitu sama. Seperti lagu-lagu itu lah, lagu-lagu itu, senyummu bagikan apa begitu. Nah, itu kan kata-kata ungkapan-ungkapan yang hiperbola seperti itu. Ya sebenarnya tidak kenyataannya seperti itu, wajahnya bukan benar-benar seperti purnama, kan enggak juga. Kemudian bercahaya juga ya tidak juga ya, hanya karena kagum dengan ketampanan atau kecantikan sebuah wajah, kemudian kita puji dengan bercahaya dan seterusnya. Nah, Nabi ini keringatnya itu betul-betul bercahaya, mengcahaya sampai terang begitu. Di kegelapan sampai terang begitu. Maka Sayyidah Aisyah itu mungkin kalau bahasa kita, saya ingat lagu ini. Sebenarnya lagu ini pantas untuk engkau ya Rasulullah. Nah, gitu. Jadi pujiannya ini karena pujian walau wa idza nadharta ila asirrati wajhi buruqal aridil mutahallil. Seandainya kamu lihat wajahnya di dalam syair itu, maka ternyata wajahnya memancarkan cahaya yang cemerlang. Maka Rasulullah mendengar pujian Sayyidah Aisyah seperti itu, dipuji dengan mengingat terhadap sebuah syair atau mungkin puisi, maka Rasulullah meletakkan sandal yang sedang beliau pegang, kemudian beliau datang kepada Sayyidah Aisyah, mencium keningnya Sayyidah Aisyah di antara kedua matanya. Kemudian mengatakan, jazakillah ya Aisyah khairan. Terima kasih wahai Aisyah. Fama adzkuru anni surirtu kasururi bikalamiki. Saya enggak ingat pernah berbahagia sebagaimana bahagiaku sekarang mendengar ucapan kamu. Ini suami itu begitu. Dipuji istri, jangan cuma diem aja, tapi berikan apresiasi. Memang wanita begitu sukanya. Sukanya diberi
apresiasi. Terima kasih sudah memuji aku. Terima kasih sudah masak. Terima kasih sudah bersih-bersih. Walaupun sudah setiap hari dia kerjakan itu. Sayyidah Aisyah sudah nggak terhitung sudah memuji Rasulullah SAW. Tentu sudah istrinya, kemudian memuji Nabi pula. Tapi Nabi mencontohkan bagaimana seorang suami itu bersikap ketika istri memuji suami atau berbuat sesuatu, itu adalah diapresiasi. Sehingga istilahnya juga bahasanya juga, saya nggak ingat saya pernah bahagia sebagaimana bahagia aku sekarang mendengar ucapan kamu ini. Pokoknya sekarang aku paling bahagia. Padahal juga tidak begitu sebenarnya. Banyak bahagian Rasulullah waktu lain. Tapi bagaimana interaksi dengan pasangan itu seperti itu. Saya bahagia sekali dengar ucapan kamu ini. Wallahu a'lam. Wa dzakara dzalika, dan hadis ini juga disebutkan As-Sayyidul Muhaddits Abdullah ibn Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, Syekh Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, fi risalatin lahu, dalam sebuah risalah milik beliau, fit taqbili, di dalam risalah takbil, matbu'atun bi Mesir, ini sudah dicetak di Mesir. Wa Suyuti, dan juga diriwayatkan Imam Suyuti, fil Khasaisil Kubra, di dalam kitab Al-Khasais Al-Kubra. Wa fil hadis, di dalam hadis tadi itu cerita Sayyidah Aisyah itu, iqrarur Rasul, ada ikrarnya Rasul, ada penetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa farhuhu, dan gembiranya Rasul, bistishhadi Sayyidah Aisyah, dengan Sayyidah Aisyah itu menggunakan bi abiyatil Hudhali, dengan bait-bait syair-syairnya Al-Hudhali, fi madhihi sallallahu alaihi wasallam, dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu, dan sungguhnya Nabi ahaqqu biha, lebih pantas terhadap syair-syair itu. Jadi istilahnya memuji dengan ingat kepada lagu. Kamu ingat nggak lagu ini? Lagu ini bagus. Itu menggambarkan wajah kamu loh. Bahasanya begitu kan, gini kalau bahasa mudahnya begitu. Dan Nabi bukan langsung, wah kamu memuji-muji kok pakai lagu-lagu, atau ingat kepada lagu-lagu, nggak ingat kepada Allah, mungkin bahasanya begitu. Mungkin. Nah, enggak, tapi Nabi selama itu hal yang normal, yang boleh dalam memuji seseorang. Bahkan ini memuji Nabi loh ya. Rasulullah itu bukan manusia biasa, memuji Nabi. Bukan hanya seorang suami, tapi yang suami yang Nabi. Nah, kemudian Nabi menetapkan boleh, tidak apa-apa. Memuji dengan mencantumkan sebuah syair dalam mengungkapkan kebaikan-kebaikan atau pujian-pujian kepada orang yang dikagumi. Wallahu alam. Al-hadits at-tasi' wal khamsun, hadis yang ke-59. Ma jaa fi qissati Ka'b bin Zuhair, cerita tentang kisahnya Ka'ab ibn Zuhair. Wa insyadihi, dan beliau melantunkan qasidahnya Ka'ab ibn Zuhair. Ka'ab ibn Zuhair itu adalah penyair Rasulullah SAW yang terkenal. Beliau punya syair namanya Banat Su'ad. Waktu itu setelah beliau melantunkan syair Banat Su'ad itu, karena Nabi gembira, kemudian Nabi menghadiahkan selimut yang bergaris-garis merah. Nah, selimut yang bergaris merah itu dalam bahasa Arab namanya burdah. Asli yang syair qasidah burdah itu syairnya Ka'ab bin Zuhair, yaitu Banat Su'ad itu. Kalau sekarang kita kan seringnya terkenal dengan burdah Al-Busiri. Amin tadakuri jiranin bidhi salami, mazat sadam'an jara min muqlatin bidami, dan seterusnya. Yang kita baca Maulaya Sholli itu mutakhir, itu orang agak akhir. Nah, ini pertama kali adalah Ka'ab bin Zuhair. Beliau dulunya kafir. Kemudian karena ringkas cerita, beliau ini merasa terancam. Gitu. Beliau dapat kabar bahwa mau dibunuh oleh sahabat-sahabatnya Nabi. Nah, kemudian beliau langsung datang kepada Nabi SAW. Kemudian melantunkan syair-syair pujian kepada Nabi. Kemudian masuk Islam. Nah, setelah beliau melantunkan syair-syair itu,
Nabi senang, gembira. Syair itu kan istilahnya mudah-mudahnya kayak puisi atau lagu atau pantun lah, maksudnya begitu. Nah kemudian Nabi melihat itu, orang muji dengan lantunan syair-syair, bentuk ridhonya Nabi, bentuk puasnya Nabi itu diekspresikan dengan memberikan hadiah. Hadiahnya itu adalah selimut yang namanya burdah. Ini kisahnya Ka'ab bin Zuhair wa insyadihi qasidatahu fil masjid amam Rasul, di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa madahahu, dan Ka'ab memuji Rasul. Wa madhihi, dan pujiannya Ka'ab bin Zuhair li Rasul, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma wasala, ketika sampai Ka'ab sampai ila qauli, sampai ucapannya, innar rasula la nurun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. Innar rasul, sungguhnya Rasul, la nurun, adalah nur, cahaya, yustada'u bihi, yang diberi penerangan, muhannadun bihi, dengan nur itu, muhannadun, pedang yang tajam, min suyufillahi maslulu, dari pedang-pedangnya Allah yang pedang itu terhunus. Setelah sampai di bait ini, akramahur Rasul, Nabi memuliakan Ka'ab bin Zuhair itu biburdatihi, dengan selimut Nabi. Falam tazal indahu, dan selimut ini selalu dibawa sama Ka'ab bin Zuhair, pemberian dari Nabi ini. Nah, terus dibawa. Wasawamahu alaiha Muawiyah tuh. Kemudian Sayyidina Muawiyah itu menawar, mau membeli burdah itu, mau membeli selimut itu. Tak belinya ya, tak beli. Wadafa'a samanan kabiron, dan menyerahkan harga yang tinggi. Falam yarda, tetapi Ka'ab tidak ridho, tidak puas, hatta mata, sehingga Ka'ab mati. Jadi mau dibayar berapapun saya nggak mau, pokoknya ini kenang-kenangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'aha, kemudian menjual selimut itu, auladuhu, anak-anaknya Ka'ab bin Zuhair, lima Muawiyah, kepada Muawiyah, bi'ithnai asyara alfan, dengan 12.000. Wallahu alam 12.000 dinar atau dirham atau apa enggak tahu. Intinya dengan 12.000, harga 12.000. Dzakarahu ashabus siyar wa asluhu fit Tabarani an Ibnu Ishaq. Ini juga begitu. Istilahnya kalau kita mungkin memuji dengan kepada Nabi, itu pujian secara langsung. Ya Rasulullah, engkau alangkah baiknya, engkau alangkah penyayangnya, dan seterusnya. Tetapi ini Ka'ab bin Zuhair memuji Nabi memang bentuk di dalam syair-syair itu, atau mungkin bahasa mudahnya kayak kita yang sudah biasa kita baca. Min tadzakkuri jiranin bidhi salami maztada man jara min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa umadhal barqu fi dhalma'i min idami, dan seterusnya. Pujian-pujian itu. Pujian itu berbentuk lagu. Jadi apa namanya ya, seperti pantun atau puisi itulah. Bagian akhirnya sama begitu. Mi. Nah, kemudian kalau di Banat Su'ad, nah, itu apa namanya, maslulu, lamatfulu, dan seterusnya. Itu biasanya di akhirnya di apa namanya, lu begitu. Nah ini sampai pada bait innar rasula lanurun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. Sungguhnya Rasul adalah nur atau cahaya yang sebuah pedang tajam itu diberi penerangan dengan cahaya itu, dan pedang ini merupakan pedang-pedangnya Allah yang terhunus. Kemudian Nabi bukan menegur dengan mengucapkan ini bid'ah, haram, finnar, dolalah, tidak. Tetapi Nabi sangat senang memperbolehkan itu, bahkan Nabi memberikan hadiah berupa selimut. Itu dalam bahasa Arab namanya burdah. Dan dari Ka'ab bin Zuhair lah yang memotivasi siapa namanya Syekh Al-Busiri, Muhammad Al-Busiri, menulis sebuah syair yang sudah biasa kita baca, qasidah burdah itu. Sebenarnya bukan justru burdah itu ya syairnya Ka'ab bin Zuhair ini, tapi kalau syairnya Muhammad Al-Busiri itu sebagian ulama mengatakan bukan burdah tapi bur'ah. Qasidah bur'ah. Bur'ah itu artinya sembuh. Karena ceritanya Syekh Muhammad Al-Busiri ketika setelah menulis
amin tadakuri jironin itu atau maulaya sholli itu Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Itu setelah selesai beliau menulis, itu beliau awalnya sakit lumpuh. Beliau lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian beliau menulis sebuah syair, gitu. Menulis sebuah syair karena kerinduan kepada Nabi, dan beliau memang ahli bahasa Arab. Setelah itu beliau tertidur, beliau tidur, mimpi ketemu Nabi, mimpi ketemu Nabi. Kemudian Nabi nanya sama Syekh Muhammad Al-Busiri, kamu bikin syair ya tentang puji-puji aku? Ya Rasulullah, kok tahu? Ya coba sekarang bacakan. Waktu itu dibacakanlah, amin tadakuri jiranin bidhi salami mazastadam anjara min muqlatin bidami, sampai habis. Waktu Nabi mendengar dengan menggeleng-geleng, senang, enjoy lah mendengar lantunan syair Muhammad Al-Busiri. Setelah itu sama Nabi SAW itu juga dihadiahi burdah, dihadiahi selimut juga, seperti kisahnya Ka'ab bin Zuhair ini. Nah, setelah dihadiahi selimut itu, bangun, ternyata langsung sembuh seketika. Makanya para ulama mengatakan qasidah burdah yang asli itu ya Ka'ab bin Zuhair, sedangkan qasidahnya Syekh Muhammad Al-Busiri itu bukan burdah tapi bur'ah. Karena sebab qasidah yang beliau susun, beliau diberi hadiah oleh Nabi dalam mimpi, kemudian bangun-bangun itu lumpuhnya sudah sembuh, stroke-nya sudah sembuh. Kemudian beliau jumpa, besok-besoknya beliau jumpa dengan orang alim yang lain, orang ulama lain. Kemudian ulama lain itu langsung tanya, kamu Muhammad Al-Busiri ya? Iya. Kamu nulis syair kan? Yang awalnya amin tadakuri jironin bidhi salamin dan seterusnya itu. Kamu kok tahu? Padahal Syekh Muhammad Al-Busiri belum mempublikasikan itu. Belum dicetak, pokoknya cuma ditulis beliau sendiri aja qasidah itu. Kemudian sudah pokoknya serahkan kepada saya. Nah, pokoknya intinya orang-orang alim tadi tahu bahwa Syekh Muhammad Al-Busiri punya syair, kemudian dicetak. Ini ulama-ulama Mesir tuh mewajibkan santri-santri untuk hafal qasidah amin tadakuri jirin yang sudah pernah kita kaji di sini. Pada intinya hadis ini bagaimana? Pada intinya adalah Nabi SAW dalam hal memuji kepada Nabi. Lihat, memuji kepada Nabi itu bukan sebuah hal yang biasa. Pujian kepada Nabi itu sebuah ibadah besar. Karena muji Nabi bukan hanya muji manusia biasa. Nah, kemudian pujian itu walaupun berbentuk itu syair, berbentuk istilahnya lantunan, puisi dan seterusnya dan semacamnya, itu diperbolehkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ya kita bentuk kadang-kadang diiringi dengan tabuhan-tabuhan dan semacamnya, itu tidak masalah, tidak apa-apa. Selama tidak ada kemungkaran-kemungkaran yang jelas di dalam majelis tersebut. Inti hadis begitu. Inti hadisnya adalah bagaimana sikap Nabi menyikapi hal-hal yang baru yang terjadi di hadapan beliau. Tidak serta-merta beliau katakan ini dolalah, finnar, sesat, bid'ah, tidak. Tetapi ketika beliau lihat bahwa ini masih dalam koridor syariat, beliau bolehkan, bahkan terkadang sesekali beliau berikan apresiasi yang besar. Dan itu tidak langsung dicontohkan oleh Nabi. Nabi tidak mencontohkan kalau muji aku begini ya, enggak. Tiba-tiba ada orang muji Nabi dengan lantunan syair dan Nabi menyetujui itu, bahkan diberi hadiah. Diapresiasi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga menjadi dasar kita di dalam muji-muji Nabi, walaupun dalam bentuk syair ataupun dalam bentuk bait-bait yang berlagu-lagu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dua hadis ini menjadi tambahan ilmu untuk kita. Dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam ngaji. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.